Halo, nama gue Chris dan Nama gue Naya. kita sekarang lagi ada di program Love Life-nya Seek and Talk. Hari ini gue dan Chris bakal ngomongin tentang masa-masa PDKT kita. Let's go! Oke nih, makna cinta menurut gue tuh kayak kalau cinta tuh kalau menurut gue kayak tanpa syarat gitu loh. Jadi dimana gue atau pasangan gue itu udah bisa saling menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Walaupun dimana pasti setiap orang tuh punya red dan green flag-nya masing-masing ya. Nah, yang dimana kalau lu udah ngeliat red flag atau yang nggak bisa lu terima, ya udah itu namanya bukan cinta. Kalau lu masih bisa, tapi kalau lu mau si pasangan itu masih tetap sama lu, ya udah lu ya artinya kayak lu terima itu kekurangannya dia tuh itu gitu. Nah gitu kayak kayak kita tuh nggak punya batasan gitu kayak cuman dari kita sendiri. Kalau menurut gue sih cinta itu sih kayak tanpa syarat aja gitu. Oke, kalau arti cinta menurut gue sendiri ya, mungkin cinta itu kompleks gitu ya. Jujur sebelum Chris tadi ngomong kayak cinta itu saling menerima kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau versi dari gue, jujur gue mau ngomong kalau cinta itu saling melengkapi gitu loh. Kayak iya bener sih kayak tadi Chris ngomong juga, gue juga kan banyak kurangnya, mungkin Chris juga banyak kurangnya. Cuma mungkin di sini gue bisa highlight gitu lah kalau Chris tuh bisa nambel kekurangan gue gitu loh. So mungkin itu arti cinta menurut gue, saling melengkapi. Oke. Alasan gue untuk mencintai seseorang. Yang pertama mungkin cinta itu nggak butuh alasan, benar nggak sih Chris? Gimana ya, kalau gue sih melihat apa ya, build a relationship itu bukan cuma cinta-cintaan doang, bener nggak sih, kayak bukan lo ini pacar gue pacar dia, tapi di situ tuh sebenarnya ada arti yang mendalam gitu loh dari si cinta itu gitu. Gimana ya, gue bingung, coba dong tolong lengkapin Mas Chris. Ya kalau gue mencintai seseorang ya misalnya just in case-nya Naya gitu ya. Kalau gue mencintai dia karena dia tuh kayak bisa atau percaya sama apa yang gue punya. Bahkan diri gue aja tuh nggak percaya gitu kalau gue tuh bisa kayak gitu, bisa atau nah dia tuh salah satu orang yang bisa melihat tuh ke di sisi ini nih kalau gue tuh bisa nih kayak gitu. Jadi dia tuh salah satu orang yang bisa membuat gue percaya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya gue bisa, cuman karena gue takut untuk melakukan itu, jadi gue tetap lakuin karena gue tuh ngerasa ada yang percaya sama gue gitu. Jadi gue kayak oh nih orang bisa gitu ngelihat kalau gue aja nggak bisa percaya sama diri gue sendiri, tapi dia tuh bisa percaya sama diri gue gitu. Makanya gue ngerasa kayak dimana kayaknya nih orang ya udah deh gitu. Apa sih gue ya sorry. Ya kayak gitu sih gue ngelihatnya. Mau lanjut dong boleh gak? Kayak udah mulai panas sih. Nah, Ya betul. ya ini nyambung dari Chris tadi bilang kalau misalnya gue orang yang percaya capability dia dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya dari gue tuh ngelihat Chris ini adalah sosok yang bisa jadi pribadi yang bikin gue cerita apapun, all my problem with no hesitation gitu. Jadi kayak gue bisa meluapkan semuanya, gue bisa nangis depan dia, dan he can be my problem solver sih. Kayak ini emang anak kayak si paling bisa ngebilangin gue, padahal gue sebenarnya apa ya, gue tuh orangnya cuek gitu kan, dan kayak
hidup ya udah semaunya gue gini ya gini, tapi dia tuh bisa ngasih tahu gitu loh, ini Nay lo kurangnya tuh kayak gini, lo jangan kayak gini ya gitu. Jadi tuh gue bisa langsung belajar gitu loh dari dia, oh berarti gue jangan kayak gini ya, gue harus kayak gini gitu. So apa ya, mungkin Chris adalah right person for me sih. Wih, amin sih. The most interesting reason. Sebenarnya harusnya gue dulu, cuman ya udah. Jadi sebenarnya kita tuh adalah teman satu kampus, satu jurusan, satu himpunan dari semester 1. Tapi I don't know why kita tuh bener-bener ya udah kayak hi Chris, hi Nay, bahkan kayak kita nyapa-nyapaan juga enggak ya, kayak udah as a friend, ya tahu nama aja gitu loh, dan follow-followan Instagram aja gitu. Terus apa ya, mungkin kalau misalnya udah sampai ke titik ini juga jujur kita juga nggak nyangka nggak sih kayak plot twist of the year gitu loh. Kayak yang awalnya gue nggak pernah tegur sapa sama nih orang, padahal gue kenal sama dia, pernah sekelas juga, tapi sekarang gue sama dia gitu. Apa ya, untuk ada di titik ini kita tuh bukan yang apa ya, bukan yang emang gue mau deketin Naya deh, gue mau deh deket sama Chris, itu enggak, sumpah nggak ada. Kita tuh cuma yang kayak kita di satu organisasi bareng, nah satu divisi juga, terus dari situ kita banyak ngobrol, intens gitu ya komunikasinya, karena kita memang ada beberapa project yang kita kerjain bareng gitu loh. Jadi kayak ini bagusnya gimana ya, terus gue juga sering banget minta saran ke Chris dan lain-lain. Nah mungkin dari situ kayak gue ngerasa waktu itu pertama kali call, ingat gak sih waktu pertama kali call tuh kayak sampai 3 jam. Itu kayak maksudnya mungkin ngerasa kayak kok kita bisa selama ini, berarti kayak ada sesuatu yang emang match gitu nggak sih? Kayak lebih ke gue emang seru banget sih. Enggak, gue juga seru dong. Terus ya udah kita ngobrol kayak seru sendiri aja, kayak topiknya kagak habis-habis nih gitu. Dari gue nih ya. Oke, boleh. Dari gue nih tadi kan Naya udah bahas-bahas sedikit nih, kayak kenapa kita nggak pernah tegur sapa kan. Jadi gue ngerasa dari semester 1 sampai yang dimana istilahnya sampai semester 5 lah, gue sampai join organisasi yang tadi dibilang tadi, itu gue ngerasa dia jijik banget sama gue. Jadi sumpah kayak lu pernah kan ngelihat orang kalau lu ajak ngobrol tapi jijik, ya kan? Nah kayak gitu, kayak dia tuh kayak gitu ke gue langsung kayak gue jadi ya lu pasti males kan sama orang-orang kayak gitu. Nah terus jadi gue ngobrol sama teman-teman aja, Jafira, Eja, Natilah gitu. Jadi makanya kenapa alasan gue nggak pernah nyapa dia, karena gue ngerasa gue anjing orang kayak jijik sama gue gitu. Kayak gitu sih. Ya sampai pas ketemu di organisasi yang tadi disebutin tadi, itu gue ngerasa kayaknya nih orang bisa asik sama semua orang gitu, bisa menempatkan dirinya di mana aja gitu, kayak sama temen baru atau sama yang lain-lain gitu, sama orang tua main dan lain-lain. Kalau gue sih kayak, kalau gue dari deket sama Nayanya kayak gitu. Kalau dari gue dulu kali ya. Yep. Oke, menurut gue kurang lebih sih 3 bulan gitu ya. Gue udah bisa di 3 bulan ini udah maksimal gitu, dimana gue harus udah bisa udah tahu apa yang kekurangan dan kelebihan dia yang mau gue terima gitu. Nah, kalau kekurangan yang bisa gue terima ya gue lanjut, kalau enggak ya udah gitu kan, enggak dilanjut gitu. Kalau gue sih gitu. Kalau menurut gue berapa lama waktu yang tepat untuk PDKT, kurang lebih menurut gue 2-3 bulan sih. 2-3 bulan, karena kayak
dari situ kayak pasti kita sama-sama nilai ya, oh dia tuh kayak gini ya, gitu. Orangnya kayak gini ya, terus gue kira-kira bisa nggak ya kayak gitu. Gue kira-kira bisa nggak ya sama typical person yang seperti itu gitu. Misalnya mungkin culture dia yang A, B, C gitu, itu mungkin gue nilai pada saat PDKT gitu. Itu mungkin sekitar 2-3 bulan. Gitu. Tapi sebenarnya sih gue PDKT sama Chris, gue nggak tahu sih. Tapi maksudnya udah intensnya tuh udah lumayan lama juga sih. Ya udah sering ngobrol, dan maksudnya dari sering ngobrol itu gue jadi tahu gitu loh, oh Chris tuh orangnya kayak gini ya gitu. Iya. Jadi nggak ngerasa lagi ngedeketin aja sih, jadi kayak let it flow gitu, kayak perjalanan. Betul. Jadi nggak ada yang emang kayak gue mau deh deketin Naya, atau kayak gue mau deh deketin Chris, itu nggak ada. Kayak kita benar-benar let it flow aja. Ngerasa kayak oh kita sama-sama match nih, terus kayak why not? Iya. Ya yang menurut kenapa gue milih Naya gitu, karena yang gue bilang tadi, dia tuh bisa melihat apa yang sebenarnya gue nggak bisa melihat di diri gue gitu. Kayak dia bisa ngebuat gue perkaya, dan kalau mau ceritanya panjang, cuman intinya dia ceritain aja. Enggak, malu. Jadi dia tuh intinya dia salah satu guardian angel gue lah istilahnya. Gitu. Yang bisa kayak istilahnya kayak gue lagi jatuh nih, terus dia ngangkat. Nah, itu dia di hidup gue, anjay. Ya udah dari gue ya segitu. Alasan gue kenapa milih dia bukan yang lain, karena kayak siapa sih nggak mau sama dia? Kayak gue hoki banget gak sih? Bacot. Sebenarnya punya banyak banget alasan kenapa aku memilih dia, padahal sebenarnya banyak banget gitu kan ngantri. Iya, nggak bercanda dong. Bercanda dong, jangan baper. Ya, karena pertama gue ngelihat dia tuh udah punya sosok yang apa ya? Dia tuh udah mature gitu loh menurut gue ya. Menurut gue. Tadi dibilang kayak tadi di awal, gue ngerasa gue ngerasa di lead aja gitu loh, kayak yuk lewat sini jangan lewat situ gitu. Kayak ini baiknya di sini gitu. Nah, dan terus kalau tadi gue udah ada mention build a relationship itu bukan sekedar relationship aja, tapi gue juga ngeliat gitu loh, di hubungan itu lo grow nggak gitu, lo berkembang nggak di situ gitu loh. Bener nggak sih? Nah, jadi menurut gue kayak di dalam hubungan itu juga gimana caranya kita bisa support each other gitu kan, biar value yang kita kasih juga setara gitu loh. Kan kalau jomplang juga kayaknya gimana nih gitu, tapi kalau setara kan jadinya kayak yuk ngomongin ini itu tuh kayak jadinya nyambung nggak sih? Kayak bener nggak sih? Bareng-bareng yuk jalan gitu. Gitu loh. Jadi kayak bukan gue doang yang lari, tapi dia juga lari gitu. Ya kayak gitu sih menurut gue. Dan Chris adalah orang yang menurut gue benar-benar bisa dampingin gue. Kayak misalnya gue lagi ada kesibukan ini, dia ada kesibukan itu, terus kita bisa saling ngobrol. Jadinya belajar juga gitu loh. Gue belajar banyak sih dari Chris. Itu bagian ini tuh kayak pertanyaan cepat aja untuk kalian. Ini seru-seruan aja sih, kayak mau tahu aja. Gue anaknya kompetitif. Takut. Cewek ya bun. Cewek. Gimana. Iya.
So, sebenarnya iya, cuman ya mungkin ya dibanding gua dia gitu. Cuman Kayak maksudnya kayak kalau gua kan suka sering centil-centil story gitu kan. Jadi sebenarnya pasti Naya ngerasa dia enggak, jadi gue juga ngerasa gue enggak. Nah, oke. Ya, ketahuan dong. Wih. Jago banget dia. Kasih tahu Nay, udah di budget gue udah berapa? Iya, dia udah punya ini sendiri sih, red card. Oh my god. Boleh. Bercanda. Satu kata untuk Chris, furniture. Gue juga satu kata buat Naya, kusen, udah gitu doang. Kayak hasil dari ceng-cengan kita ke teman kita sih sebenarnya. Iya. Jadi teman-teman kita tuh ada yang aduh, sorry banget nih kalau lu denger ya, bro. Tapi ya udahlah. Jadi temen gue adalah dia namain ceweknya di WhatsApp-nya. Ya dia cinta banget sih, gue yakin. My future wife gitu, kayak kan kocak ya. Gue ngerasa lucu aja, terus ya udah gue si Naya, ya udah gue panggil Naya, Naya manggil gue my furniture lu tau kan, jadi kayak plesetannya gitu. Iya. Nah terus furniture, ya udah gue panggil dia kusen aja. Oke, guys, jadi resultnya itu kayak gue sama Naya tuh enggak, PDKT-nya tuh enggak ada niatan gitu, kayak ya udah berjalan lagi flow aja gitu dengan sendirinya, dan merasa udah ya udah gitu, dan merasa udah menerima apa yang kekurangan gue dan kekurangan dia, jadi gue ya langsung aja gitu tancap gas. Nah kalau dari Naya gimana nih? Iya, maksudnya kalau untuk bahas tentang PDKT, kita nggak ada PDKT, lebih tepatnya kita emang udah intens aja komunikasinya, dan udah ngerasa saling cocok juga mungkin ya, kayak dari tektokannya nih, kayak komunikasinya jalan, terus juga apa ya, topik kita tuh kayak banyak gitu nggak sih, kayak nggak habis-habis aja. Ya. Terus kita tuh bukan tipikal yang kayak kamu udah makan belum, ya kayak gitu-gitu nggak sih? Iya. Iya, nggak gitu. Gue balas kalau nanya gitu. Emang gue pernah nanya, tapi gue nggak pernah nanya. Lebih ke kayak hari ini bawa makan apa di kantor, kayak gitu. Jadi menurut gue untuk PDKT itu nggak nggak diukur dari range waktu. Kayak gue PDKT sama dia pokoknya harus 3 bulan, nggak mau tahu, karena itu tuh range waktu gue untuk deket sama orang gitu. Tapi lebih ke balik lagi sih, ya nggak sih, ke masing-masing pasangannya. Kalau emang misalnya udah ngerasa match gitu, terus kayak udah nunggu apa lagi gitu loh, kayak ya udah kita langsung aja gas gitu. Gas ngeng gitu sih, daripada nanti dibiarin terus nanti lepas. Waduh. Gimana? Nah, jadi itu tuh guys, dari kita berdua episode Love Life Seek and Talk ini. Semoga dari sini kalian bisa melihat nih sisi cara PDKT-nya gue sama Naya dari sisi lainnya nih. Oke, kita berdua pamit undur diri. Dadah, see you. Bye.